Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ananda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Lingkaran merupakan salah satu bentuk bangun datar yang tidak memiliki titik sudut. Lingkaran adalah suatu bentuk bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai berbagai benda berbentuk lingkaran, contohnya yaitu roda, piring, olahop, koin, dan masih banyak lagi. Sebuah lingkaran mempunyai bentuk yang sama satu dengan yang lainnya. Mereka sama-sama mempunyai lengkungan tertutup yang saling terhubung dan bentuknya yang teratur. Yang membedakan antara lingkaran satu dengan lingkaran lainnya adalah besar kecilnya lingkaran tersebut. Dalam geometri Euclid, sebuah lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang dalam jarak tertentu yang disebut dengan jari-jari dari suatu titik tertentu yang disebut pusat. Sedangkan lingkaran menurut Wahyudi merupakan kurva tertutup sederhana yang khusus. Tiap-tiap titik pada lingkaran merupakan jarak yang sama dari suatu titik yang disebut pusat lingkaran. Lingkaran adalah bentuk sempurna dari semua benda yang ada di alam semesta karena lingkaran tidak mempunyai ujung dan pangkal. Lingkaran bagi sebagian orang didefinisikan sebagai himpunan semua titik XY yang jika titik XY tersebut adalah titik siku-siku dari semua segitiga siku-siku yang memungkinkan terbentuk dari dua titik yang berjarak tertentu. Lingkaran dalam matematika tersebut dapat dalam kategori bangun datar yang luas dan kelilingnya bisa diukur berdasarkan rumus matematika geometri. Unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran yaitu titik pusat lingkaran, jari-jari, busur, tali busur, tembereng, juring, diameter, dan apotema. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat merupakan unsur lingkaran pertama yang perlu diketahui. Titik pusat berada tepat di bagian tengah lingkaran. Jarak titik pusat dengan semua titik pada bangun datar yang satu ini selalu sama. Titik pusat kerap disimbolkan dengan penggunaan huruf kapital seperti A, O, P, Q, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari dapat diartikan sebagai jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari pada sebuah lingkaran selalu sama karena jarak antara titik pusat dengan semua titik pada lingkaran sama. Dalam rumus matematika, jari-jari biasa disimbolkan dengan huruf R atau biasa disebut dengan radius. Karena panjangnya sama saja, jarak ini bisa terbentang ke bawah, ke atas, ke kanan maupun ke kiri. Yang ketiga yaitu diameter. Panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran dapat diartikan sebagai diameter. Dapat dikatakan bahwa nilai diameter lingkaran merupakan 2 kali nilai jari-jari lingkaran. Begitupun sebaliknya, jari-jari lingkaran memiliki nilai setengah dari diameter. Dalam rumus matematika, diameter kerap disimbolkan dengan huruf D. Yang keempat, busur. Busur merupakan bagian lingkaran yang berbentuk garis lengkung. Jenis busur dalam lingkaran terbagi dua, yakni busur besar dan busur kecil. Busur yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran disebut sebagai busur besar, sementara busur yang panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran disebut busur kecil. Garis lengkung baik terbuka maupun tertutup dan saling berhimpit dengan lingkaran disebut dengan busur lingkaran. Yang kelima yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Garis lurus tersebut mengaitkan dua titik pada keliling lingkaran, tetapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Jika kesulitan membayangkannya, bayangkan saja sebuah tali busur lingkaran sama seperti tali busur panah. Keenam yaitu tembereng. Daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran dapat diartikan sebagai tembereng. Kemudian tembereng terbagi menjadi dua, yaitu tembereng besar dan tembereng kecil. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur besar lingkaran disebut sebagai tembereng besar, sedangkan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur kecil lingkaran disebut tembereng kecil. Selanjutnya yaitu juring.
Daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran merupakan pengertian dari juring sebagai unsur lingkaran. Juring pada lingkaran terdiri atas dua bagian, yaitu juring besar dan juring kecil, di mana daerah dalam lingkaran yang dibatasi jari-jari dan busur besar lingkaran disebut juring besar, sementara daerah dalam lingkaran yang dibatasi jari-jari dan busur kecil disebut sebagai juring kecil. Terakhir yaitu apotema. Apotema merupakan jarak tali busur dengan titik pusat. Atau bisa juga diartikan apotema merupakan garis dari titik pusat lingkaran yang tegak lurus dengan tali busur. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.